sih itu hal yang biasa. Aku hanya membutuhkan support juga doa dari orang-orang yang sayang sama aku dan aku sayang gitu. Intinya itu aja. Nggak ada, aku nggak butuh pendapat apapun selain daripada support, terutama doa. Sempat pisah rumah ya Mbak kalau boleh tahu? Enggak, aku nggak pernah pisah rumah. Saya tidak pernah pisah rumah dari suami. Kalau saya keluar dari rumah kembali ke Jakarta itu tandanya ada something happen. Selama saya berada di samping suami saya dan masih di Makassar, insya Allah saya dan suami di rumah tangga kami baik-baik saja, juga anak-anak baik-baik aja. Sempat nyampein di story mungkin seperti apa sih Mbak? Sampai galau banget mungkin dulunya tuh. Iya, karena kan kalau di sini orang kan lebih kepada masa bodo amat gitu ya, lebih di Jakarta ini masing-masing. Terus dalam hal berpendapat juga kalau di Jakarta ini kan wanita yang lebih mendominasi juga nggak masalah gitu kan. Walaupun memang dalam agama fitrahnya seorang istri taat nurut sama suami, tapi kalau istri itu bebas berpendapat dan berhak untuk didengar yang misalnya intinya kalau perempuan bisa mendominasi aja kalau di sana gitu ya, apalagi suamiku tuh orang yang Bugis yang ada budaya siri gitu ya, harga diri gitu, harga diri yang tinggi, mereka tuh seperti raja yang intinya gini, kita harus taat sebagai istri sama suami. Jadi cara berumah tangga aku yang dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau yang sekarang itu kita lebih kepada suami saya yang mendominasi, memang seharusnya seperti itu dan memang seharusnya fitrahnya istri taat dan patuh kepada suami. Kalau dulu kan saya lebih kepada bisa memutuskan apapun sendiri. Dalam soal diri saya, dalam soal rumah tangga, dalam soal anak, saya memutuskan saya enak-enaknya aja dulu. Nah kalau sekarang enggak, apapun itu saya selalu melibatkan suami. Apapun itu suami saya selalu terlibat dalam apa yang menjadi keputusan saya. Sebenarnya sih kalau boleh jujur, ya inilah rumah tangga yang sesungguhnya. Cuma saya belum terbiasa. Itu proses karena tadinya role mode-nya kan kehidupannya seperti apa. Itulah sebenarnya yang jadi kayak percikan-percikan yang insya Allah aku bisa aku bisa hadapi. Kalau kemarin dengan pola yang seperti itu aja aku bisa bertahan sampai seumur bisa 17 tahun gitu ya. Masa iya saya nggak bisa berkomitmen dan berjanji kepada Allah gitu, sementara pernikahan adalah hal yang sakral, suatu kejadian yang sakral disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Masa iya aku nggak bisa sampai seumur hidup? Justru aku merasa terpacu, termotivasi, sangat berkeinginan karena kan aku pribadi berpikir bahwa rumah tangga itu, kebahagiaan itu diciptakan, nggak ujuk-ujuk datang sendiri. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu ya butuh effort yang luar biasa pastinya. Ya kan, apalagi aku nggak pacaran loh gitu. Mbak, tapi yang sering ngalah siapa sih Mbak kalau boleh tahu nih? Untuk yang sekarang nih. Aku. Kenapa Mbak takut trauma kegagalannya kemarin kan seperti apa? Kalau aku berpikir gini, mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu adalah berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Banyak hati yang harus dijaga, banyak orang-orang yang aku sayang, yang terutama anak-anak juga mentalnya yang harus dijaga. Artinya saya pengen menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang penuh ketenangan, yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun memang untuk kata sakinah mawaddah warahmah itu susah, itu butuh benar-benar perjuangan. Ngomongnya mah gampang, sakinah mawaddah warahmah, selamat ya, semoga pernikahannya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, itu gampang banget. Dan saya terus mengafirmasi diri saya dalam setiap sujud, dalam setiap doa, dalam mungkin netizen juga banyak banget yang mendoakan, dan insya Allah itu terjadi, yakin banget insya Allah terjadi. Kalau sekarang kan kita lagi sama-sama berjuang, aku lagi memposisikan diriku di mana tempatnya aku harus berdiri, dan aku berusaha memposisikan diriku sebagai istri yang diinginkan oleh suamiku, melakukan yang suamiku suka dan tidak melakukan yang suamiku tidak suka. Mbak Putri kan kemarin kan pernah nanya terus keguguran ya Putri? Iya, kemarin itu aku hamil 4 bulan keguguran. Karena jujur aja aku itu fase kalau hamil itu dimana fase hamil aku tuh emang nggak bisa yang stres. Nah, namanya juga kita rumah tangga baru. Jadi kan tidak ada pacaran langsung kita menikah. Masa pernikahan itulah masa kita mengenal satu sama lain. Adalah podcast seseorang gitu yang
menurut aku tuh beritanya nggak sepenuhnya benar gitu. Terus aku tidak bisa mengutarakan apa yang aku rasakan, jadinya ya akhirnya itu aku kepikiran gitu kan, terus aku berpikiran gitu sama keluarga, malahan kayak kesannya kayak aku yang salah gitu. Jadi itulah yang kayak beban gitu, kayak aku pikiran gitu, kenapa sih di saat aku hamil kok ada pemberitaan yang kayak gini di media gitu kan. Rame banget lagi pada saat itu, karena kan sebenarnya kan aku sama keluarga sama mantan kan udah nggak ada urusan gitu. Terus sama Mbak Rohimah juga sebenarnya tidak ada dendam apapun gitu. Tapi kok kenapa di saat aku udah nikah waktu itu 1 tahun ya, kok diungkit-ungkit lagi masa lalu gitu, bawa-bawa namaku. Itu sih yang aku kecewa pada saat itu sama Mbak Rohimah gitu kan. Apa sih yang segala soal apa sih yang nggak seharusnya lah kalau menurutku ya, yang kayak soal kan waktu itu kan masalah Mbak Rohimah sama Kiwil itu kan saya tidak tahu. Kalau yang saya tahu dari Kiwil saat itu misalnya A, ya saya nangkepnya A. Kalau ternyata di belakang itu adalah B, ya berarti saya nggak tahu. Berarti yang harus dibenci ya bukan saya, yang harus disalahin bukan saya. Tapi kan itu kemarin jadi menggiring opini publik, terkesan saya yang salah. Terus sampai akhirnya jadi ngerembet, kesannya tuh saya jadi kayak pernikahan yang dulu itu sama mantan itu karena harta, terus sehingga sekarang gini-gini jadi ditinggalin. Maaf banget loh, nggak karena itu kan, ngelihat juga saya bukan pengangguran gitu loh. Artinya rumah tangga itu berjalan, pekerjaan rezeki itu berputar. Pada saat waktu itu di bawah juga saya tidak meninggalkan beliau, kita sama bangkit. Begitu saya di atas, beliau mulai turun, saya tidak meninggalkan beliau. Kan itu yang tahu kan kami, yang tahu kan keluarga. Artinya ya Mbak Rohimah ya nggak tahu gitu. Mas aku please deh kalau udah untuk hal-hal yang seperti itu, yang kayak ngebawa aku, terus kayaknya menggiring opini publik untuk bernegatif tinggi kepada saya, hargai juga perasaan saya juga suami saya, karena kan suami saya juga kan tokoh masyarakat yang mana beliau punya keluarga besar, dan apa sih kekeluargaan ya, budaya di sana tuh kental sekali. Jadi yang nggak bisa menyamakan orang daerah dengan pemikiran orang Jakarta gitu. Jadi kalau orang Jakarta itu kan biasa lah kayak gitu gosip. Tapi kan kalau orang sana kan nggak beda, itu mesti didetail. Itu kenapa bisa begitu gitu? Kenapa jadi gimana gitu? Blunder. Aku tuh jadi yang nggak gimana sih Mbak, mau ngejelasin percuma, nggak dijelasin ya jadinya kemana-mana gitu. Jadi kalau aku pribadi sudahlah, itu yang masa lalu itu sudah dikubur dalam. Sekarang ini masing-masing punya kehidupan